bisa menjadi alat politik juga. Masih dianggap santai, kemudian mungkin udah dicari tapi belum ada solusinya. Belum. Karena kumbara dan seterusnya itu sangat luar biasa dulu. Nah, hal seperti ini. Kalau di Indonesia, apakah ada peluangnya untuk kajian dan riset di bidang media hiburan ini, Mas? Wah, itu jelas banget bahwa peluangnya sangat terbuka lebar dan sangat luas ya. Mengapa? Karena pertama Indonesia itu sangat kaya ya dengan keragaman media hiburannya. Tadi juga saya sebut secara ekonomi. Memang saya belum meneliti ya secara spesifik ya berapa sebenarnya potensi atau sumbangannya berapa persen misalnya dari total misalnya katakanlah sektor dibandingkan sektor-sektor ekonomi yang lain, sektor real atau sektor ekonomi yang lain. Tapi saya kira cukup besar. Dan juga bahwa hiburan itu kan hari ini itu kan keseharian. Iya. Ya kan? Saya nggak tahu sehari ini kamu baca bukunya sama ngecek TikTok, waduh, Facebook atau YouTube itu berapa jam? Waduh. Coba bandingkan. Itu iya. Kelihatan nggak di hidup kita ini aja udah kelihatan bagaimana sebenarnya kita menghabiskan waktu untuk hiburan itu luar biasa kita dari sisi proporsi waktu ya. Iya. Kemudian juga ini kan ada banyak kemudian sebenarnya ini secara empiris cukup punya alasan kita untuk melakukan riset ini. Dan kalau tadi ditanya oleh Anin apa aja ya, misalnya area atau ranah kajiannya itu ada banyak ya. Kita pertama misalnya kita bisa mengkaji tentang sejarah media hiburan di Indonesia, dan itu pasti unik sekali sejarahnya ya. Pertama kali kapan orang di Indonesia ini kenal dengan sandiwara radio, apa yang dulu sangat populer yang pernah ditonton, bintang-bintang apa yang pernah. Nah, itu kajian-kajian historis itu akan sangat menarik ya. Dulu sandiwara radio itu pernah sangat populer sekali loh. Itu ada sejarahnya. Orang dulu menunggu ya misteri Gunung Merapi. Itu banget kamu pasti belum. Aduh, belum. Kumbara dan seterusnya itu sangat luar biasa dulu. Nah, hal seperti ini termasuk juga kayak sinetron ya yang misalnya contohnya itu saya Lost Man itu yang sekarang sedang di-remake oleh Iva Evansa menjadi Lost Man Bu Broto itu sangat populer pada waktu itu. Jadi sejarah tentang media hiburan itu sendiri juga sesuatu yang menarik kita lihat ya, dari radio, televisi gitu. Kemudian ranah yang kedua media hiburan kaitannya tadi dengan persoalan representasi, persoalan tentang gagasan atau ideologi tertentu ya, tentang dikaitkan dengan masalah gender, bisa dikaitkan dengan masalah etnis, bisa apa aja persoalan kelas sosial itu kita bisa juga melihat. Dan ini yang sebenarnya sudah beberapa riset-riset tentang ini sudah cukup berkembang ya. Yang ketiga adalah ekonomi politik media hiburan yang saya bisa sebut. Bagaimana dia juga bisa menjadi kekuatan ekonomi dan juga kita bisa melihat bagaimana juga dia juga bisa menjadi alat politik juga sebenarnya. Coba kalau lihat di masa kampanye itu kan juga ada hiburan-hiburannya kan. Iya. Iklan-iklannya juga dibuat yang lebih menarik, menghibur, bukan diisi pidato ketua partai itu kan bosan banget. Buat kayak semacam fragmen kecil cerita apa dulu misalnya ada menggunakan film Dilan dipakai. Kemudian kita juga bicara tentang audiens tadi yang sudah saya sebut ya. Itu ranah yang sangat menarik. Kita sekarang mengenal apa yang disebut dengan fan, kita mengenal namanya haters ya. Kita mengenal adanya fan war ya. Itu kaitannya dengan media hiburan kan. Betul. Kemudian bagaimana ini yang juga sering dulu di awal-awal kajian-kajian media hiburan itu melihat kaitannya dengan kekerasan misalnya dampaknya pada anak-anak dan seterusnya. Itu juga menarik ya, apakah muatan media hiburan itu lebih banyak mempromosikan kekerasan atau
sikap-sikap anti kekerasan. Iya. Kemudian juga kita bisa ngomong tentang regulasi kebijakan kaitan dengan media hiburan, isu tentang etika di dalam media hiburan. Kemudian juga kita bisa bicara dalam konteks geopolitik global tentang tadi soft power dan kaitannya dengan media hiburan seperti apa. Kemudian ya ini juga menarik, perkembangan infotainment dari informasi dan hiburan sekarang merge ya menjadi satu. Dan seperti apa sekarang bentuk-bentuk dari infotainment itu? Apakah berita-berita politik bisa dikemas sebagai infotainment atau hanya berita-berita kaitan dengan selebriti saja? Sepertinya sekarang hampir semua berita itu ya, bahkan bisa gini, saya kasih contoh berita perang aja. Perang itu, ini konflik yang masih ada ya, sebenarnya sangat disayangkan ya. Saya bermimpi tidak ada perang, tapi tetap ada. Itu kemudian cara memberitakannya itu seperti sebuah, kita kayak nonton film action ya, dibuat kayak protagonisnya siapa sih? Ini konflik antara siapa dan siapa. Kemudian perkembangan eskalasi konfliknya kayak apa, skalanya dan seterusnya. Itu dibuat, kita seperti menonton sebuah seri dari film action. Jadi cara menyajikannya ini contoh ya, infotainment, bagaimana informasi, tetap itu ada jurnalistiknya, tapi juga dikemas menjadi sebuah sesuatu yang menarik. Kemudian juga tadi bicara tentang fandom gitu. Itu juga fandom itu kan nggak hanya bicara tentang fan saja, tapi aspek-aspek yang berkaitan dengan fans gitu ya. Kan dari kata fan kingdom, jadi itu dunia tentang fans. Macam-macam tadi kita bicara tentang bagaimana relasi selebritis dengan fans gitu. Bagaimana kemudian pemujaan terhadap selebritis, bagaimana seseorang bisa menjadi terkenal dan kemudian apa efek dari keterkenalan itu, macam-macam ya. Kalau kita bicara tentang fandom media hiburan, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pekerja kreatif di dalam media hiburan itu, atau sekarang disebut creative worker. Jadi mereka ini satu sosok yang unik ya. Jadi nggak seperti pekerja di sektor yang lain ya. Mereka mengandalkan imajinasi, kreativitas, sesuatu yang sangat langka dan hari ini menjadi sangat mahal ya. Semacam intangible resources. Jadi sumber daya yang kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tapi itu sesuatu yang bisa dieksplorasi, dieksploitasi secara ekonomis gitu. Nah, kita kan masuk ke kreatif industri kan sekarang. Betul. Ini bagaimana nih para pekerja ini relasinya di dalam satu organisasi juga akan seperti apa? Pengelolaannya kayak apa di dalam media hiburan, itu juga sesuatu yang menjadi ranah kajian yang menarik. Jadi kalau mau menjadikannya topik skripsi bisa juga, topik untuk tesis juga bisa, atau disertasi bisa. Jadi banyak area atau ranah ini, dan lagi-lagi kita di jurusan kita ini, di departemen kita ini pionir juga ya, kita mau menerbitkan buku ya. Salah satunya saya menulis satu bab tentang media hiburan yang kita bicarakan hari ini ya, sekalian promosi kan. Judul bukunya Jagat Komunikasi Kontemporer. Ya, di situ kita membahas apa saja area atau ranah di dalam komunikasi yang baru itu, bagaimana realitas dan riset apa. Jadi subjudulnya itu ranah riset dan realitas. Jadi bagaimana kita melihat dimensi-dimensi ini ya, termasuk salah satunya media hiburan. Ada kajian di situ, ada kajian tentang jurnalisme, juga ada kajian tentang PR, tentang iklan gitu. Dan saya kira nanti kalau tertarik, kalau bukunya sudah terbit, bisa dibaca lebih detail. Tentu ya Mas. Promosikan bab saya ini. Sekalian dijelaskan tentang media hiburan juga tadi ya Mas, begitu. Lebih lengkap lah penjelasannya. Ya. Betul, kita juga pasti menunggu rilis bukunya kapan gitu ya Mas. Ya, moga-moga cepat dalam waktu dekat ya, kayaknya sudah dimasuk ke editing atau apa gitu. Tahun ini paling enggak ya.
Kemudian kalau sekarang kita melihat digitalisasi, banyak dong Mas platform media sosial ya kan. Tapi kalau kita melihat juga ke media konvensional, ada salah satu yang langgeng bernama televisi. Iya kan Mas. Nah, kira-kira dengan banyaknya platform media sosial saat ini, baik yang mungkin baru aja terbit atau mungkin hanya ya one hit wonder aja gitu, bisa mengalahkan televisi Mas kemudian hari? Baik, jadi tadi seperti yang Anin sudah sampaikan bahwa televisi ini hari ini ya itu tetap sebenarnya medium yang paling banyak diakses di Indonesia ya. Makanya pengiklan masih banyak beriklan di televisi. Tetapi itu tidak berarti dia tidak menghadapi tantangan baru. Tantangan baru itu muncul dari media sosial yang berbasis video. Ya. Contohnya salah satu yang paling populer tentu saja YouTube ya, banyak ya, ada Vijay, ada macam-macam ya. Tapi YouTube ini yang menurut saya sangat menarik. Mengapa? Karena kalau kita lihat banyak para selebritis yang mereka juga sebelumnya menjadi hostnya di televisi, kemudian dia membuat channel khusus di YouTube. Dan kemudian dia juga melakukan proses seperti siaran gitu di YouTube, baik yang di dalam bentuk online streaming yang bisa ditonton langsung maupun yang direkam ya, yang taping gitu. Nah, ini sebenarnya satu fenomena baru yang disebut dengan homecasting. Jadi karena mengapa? Karena ini orang bisa bersiaran dari rumah kan, bahkan bukan hanya dari rumah, sebenarnya dari tempat tidur aja bisa. Nah, ada yang bilang ini bed casting ya, bed dalam artian bukan bed buruk ya, bedroom maksudnya gitu. Yang itu menjadi tantangan baru dari dunia broadcasting. Dulu setelah broadcasting itu kan dulu ada namanya narrowcasting ya. Jadi kalau broad itu kan luas ya, narrowcasting itu kayak TV komunitas. Kemudian ada yang lebih kecil lagi namanya microcasting. Nah, sekarang ini homecasting. Dan kita lihat kan ya, contoh ya, ini sekedar contoh ya, misalnya Run Entertainment, Raffi Ahmad, ya kan? Andre Taulani, TV, ya, terus Ari Lasso, ya kan? Sarah, banyak banget lah kalau contoh-contohnya banyak. Dan mereka bisa melakukan ini dengan cara yang murah. Mengapa? Karena krunya sedikit. Ya kan? Kalau di studio bayangkan kan, banyak ini meng-hire tempat, lightingnya itu mereka di tepi kolam renang mereka, di taman, di ruang tamu, di meja makan, di apa. Jadi mereka bisa ngobrol enak dan paling krunya nggak banyak gitu, paling yang sound, terus kemudian kamera, paling gitu. Nanti di akhir ngedit. Kan sekarang minta edit sekalian. Sudah jadi host, sudah jadi ini, ya kan paling terus itu kan berputar juga kan. Yang jadi guestnya, tamunya juga teman sendiri, ganjar itu masuk kanalnya sama, keluar di sini. Sekali tag banyak konten ya Mas. Jangan salah ya, viewsnya bisa jutaan. Subscribernya bisa di atas 9 juta, 8 juta. Itu luar biasa, itu penghasilan yang gede banget gitu. Jadi ini yang sekarang menjadi tantangan. Meskipun kita tahu juga kemudian stasiun televisi juga masuk ke sana ya. Misalnya beberapa program-program mereka kemudian dibuat streaming, ada yang juga unggah ke sana ya. Tapi tetap formatnya beda, karena kalau yang format homecasting ini lebih akrab kan, dia bisa menyapa followersnya, subscribersnya. Karena sehari-hari juga kan Mas, lebih nempel di hati. Lebih akrab gitu. Karena televisi itu sebenarnya kan media domestik ya, yang semestinya isi-isinya atau kontennya itu mestinya sangat dekat dengan keseharian penontonnya. Karena itu kenapa di televisi satu program yang populer itu reality television. Ini kan program yang seperti nyata, meskipun itu di direct juga. Betul. Sekarang ada yang lagi rame juga Mas, Indonesia Next Top Model. Aduh, berasa jadi model. Semua orang jalan kayak model sekarang Mas. Ya, itu kan karena kemudian mereka dekat mengikuti. Contoh aja ya, misalnya program kompetisi ya, kayak talent competition gitu ya, kayak itu The Voice
kita ngikuti kan perjuangannya apa yang dilakukan selama di karantina gitu. Wah, itu jadi drama dan orang tertarik. Nah ini sekarang media seperti ini ya, berbasis video seperti YouTube, orang bisa lebih dekat lagi ya, seperti itu. Ini tantangan menurut saya di dunia televisi. Betul. Apalagi ada video YouTube lebih dari TV gitu katanya. Sekarang banyak banget, nggak cuma YouTube ya Mas? Iya. Sebenarnya nggak hanya YouTube, platform yang berbasis video, tapi memang yang saya contohkan yang paling populer aja. Betul, iya. Kemudian ada nggak sih Mas disiplin ilmu lain yang ikut bisa mengkaji media hiburan? Kalau misalkan ada, contohnya disiplin kajian yang seperti apa Mas? Kemudian pengaruhnya itu seberapa besar sama media hiburan juga? Jadi disiplin ilmu komunikasi itu kan multidisiplin ya, atau interdisiplin, atau apalah istilah yang lain, transdisiplin ya. Jadi memang kajian terhadap media hiburan sendiri mau tidak mau juga melibatkan disiplin yang lain. Kayak tadi saya ngomong, saya ekonomi, politik, media hiburan, jelas di situ ada disiplin ilmu ekonomi ya. Kemudian ada disiplin ilmu politik yang masuk di sana. Kalau kita ngomong tentang tadi media hiburan sebagai soft power misalnya, ya ini disiplin ilmu hubungan internasional, kemudian juga ilmu politik, ekonomi masuk di sana. Ketika kita ngomong tentang misalnya fandom atau fans media hiburan, mau nggak mau sosiologi atau psikologi masuk di sana untuk lebih tahu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tadi media hiburan ini sangat sangat serius. Saya tidak menakut lalu, itu berarti sulit dong dipelajari. Enggak juga. Karena itu justru menjadi sangat menarik gitu. Ini area yang sangat menarik dipelajari, dan kita bisa mengaplikasikan banyak pendekatan, banyak disiplin ilmu di kajian ini. Betul, luas, kompleks, kemudian karena ini juga era kolaborasi begitu ya Mas, jadi kita bisa mengkolaborasikan berbagai hal, tapi tentunya yang relevan juga begitu ya Mas. Oke, dan ini juga nggak berat sih media hiburan itu, walaupun memang serius kalau untuk kajiannya, tapi nanti di lapangan mah juga nggak berat-berat banget, jadi imbang. Yang asik itu fenomenanya akrab lah dengan betul. Kita ya. Saya YouTube juga sering lama banget ya. Iya. Anak istri saya komplain, YouTube dong, ini bidang kajian. Alasan. Aduh, alasannya tepat banget kalau ini Mas. Saya TikTokan juga kok ternyata lama, di screen time-nya di HP kan ada gitu. Ternyata. Betul. Mungkin bisa jadi alasan kalau ada orang yang negur gitu ya Mas. Oke, kemudian pertanyaan terakhir sebelum nanti kita ada juga sedikit pertanyaan dari audiens yang sudah tersedia di sini. Pertanyaan terakhir, kira-kira kalau menurut Mas Budi Irawanto, ada isu khusus nggak Mas tentang media hiburan yang harus banget, urgent banget untuk dicarikan solusinya, yang sampai sekarang mungkin ya masih dianggap santai, kemudian mungkin udah dicari tapi belum ada solusinya. Kalau menurut Mas Budi yang seperti apa? Sebenarnya pertanyaan kamu ini agak sulit dijawab karena memang risetnya tadi di awal belum banyak ya. Oke. Semua area tadi sama pentingnya, cuma kalau kita mau lebih fokus lagi, ini menurut pandangan pribadi saya ya, bahwa kajian ekonomi politik media hiburan itu penting untuk dilakukan. Mengapa? Alasannya kita bisa melihat tadi sejauh mana sebenarnya kekuatan ekonomi media hiburan kita ya. Dalam asumsi saya, pandangan saya, ini potensi yang sangat luar biasa di kita. Orang kita tuh kreatif banget ya, pintar buat meme, ya, kemudian mengcover lagu, membuat, ini pintar banget loh. Di kita itu bakat-bakat kita itu di Indonesia itu banyak banget berbakat. Ya lah, misalnya kompetisi talent competition ya, kayak program Indonesian Idol atau The Voice. Dari tahun ke tahun ya, standarnya itu semakin lama makin naik. Ya, makin naik loh. Ternyata kita tuh banyak banget ya orang yang sangat berbakat ya di kita. Entah karena penduduknya terlalu besar atau apa, saya tidak tahu. Tapi luar biasa. Dan selain itu juga kita bisa melihat ya, kajian ekonomi politik juga bisa melihat misalnya tentang kebijakan ekonomi maupun juga kebijakan kebudayaan. Betul. Yang dilakukan oleh pemerintah sejauh mana sebenarnya
cukup kondusif ya bagi perkembangan media hiburan ini yang saya kira punya potensi yang sangat-sangat luar biasa. Kan kita di Asia Tenggara atau di Asia kita sangat berpeluang ya untuk menjadi bagaimana sekarang misalnya grup boyband di Korea mati-matian ya. Ya. Salah satu contoh ini favorit anak saya NCT. Mati-matian buat kursus bahasa Indonesia, mau cover nyanyi lagu bahasa Indonesia. Karena dia tahu potensi pasar Indonesia besar sekali. Sebaliknya juga sama. Beberapa penyanyi kita juga kemudian banyak membuat versi Korea. Ya. Rosa contohnya, ya. Banyak kan nonton YouTube. Jadi itu dan luar biasa ya, Afgan juga ada yang dibuat dalam versi Korea dan itu luar biasa. Bahkan Lesti penyanyi dangdut sampai tahu aku Lesti. Itu dia menyanyikan lagu versi Korea juga kan dari lagunya Rosa kalau nggak salah sih. Tapi itu juga direspon luar biasa itu. Jadi kita ini luar biasa. Nah, tapi cuma ini harus diriset ya untuk dilihat sejauh mana ya dibandingkan dengan tadi ya sektor-sektor yang lain itu seberapa kuat. Saya sangat optimis ini sangat luar biasa ya di wilayah kreatif itu orang Indonesia luar biasa itu. Kita banyak ketemu orang yang hebat. Itu kira-kira kalau tadi ditanyakan apa yang harus diriset yang tadi penting gitu ya. Iya, memang orang Indonesia beyond imagination ya. Imajinasinya terlalu luas, terlalu kompleks juga. Oke, kalau begitu karena pertanyaan saya sudah cukup sampai sekian aja, Mas. Kita masih ada pertanyaan dari teman-teman ilmu komunikasi ini.